Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas wirausaha sukses, yaitu Raja Cendol. Pendiri Raja Cendol tersebut dikenal dengan sebutan Syaputra Kamandanu Sofyan. Ia adalah putra pertama dari 4 bersaudara. Ia merupakan tulang punggung keluarga semenjak ayahnya meninggal. Kehidupan ekonominya pada saat itu menurun drastis, sehingga mau tidak mau ia harus bekerja keras dan menghidupi keluarganya. Ia juga pernah berprofesi sebagai pengamen, kuli pasir, dan sopir pribadi. Selain itu, ia juga mencari berbagai sumber informasi dari internet dan menemukan fakta bahwa cendol termasuk ke dalam minuman terlezat di dunia. Akhirnya, ia memberanikan diri mengangkat jajaran pasar tradisional ke pasar modern. Setelah mendapatkan modal yang cukup banyak, sekitar 6-5 jutaan, ia bertekad untuk mencari berbagai sumber informasi, termasuk menjelajahi berbagai pedagang pesisir pantai utara demi mendapatkan resep cendol terbaik. Setelah berhasil menemukan resep cendol terbaik, ia mempunyai ide untuk memodifikasi minuman cendol agar lebih dikenal dan unik dari lainnya. Dan Danu menemukan fakta bahwa di Indonesia merupakan tingkat konsumsi terendah yang mengonsumsi susu. Akhirnya Danu mengganti santan menjadi susu untuk meningkatkan gairah masyarakat dalam mengkonsumsi susu dicampur dengan cendol. Ide awal Danu memulai usaha ini adalah melihat peluang bisnis kuliner tradisional yang begitu luas, karena masih jarang usaha yang memilih untuk terjun di dalamnya. Akhirnya Danu Sofyan segera melakukan riset online atau googling mengenai minuman tradisional apa saja yang disukai banyak warga Indonesia, dan menemukan bahwa cendol merupakan minuman manis bersantan yang dilengkapi cendol hijau, tipis dan kenyal, termasuk ke dalam favorit terlezat. Dan Danu memberi nama bisnisnya dengan sebutan Randol. Alasannya, Danu ingin menjadikan cendol ini sebagai raja di negaranya sendiri, yaitu Raja Cendol. Dan daya tarik yang dilakukan Danu untuk memikat para konsumennya yaitu dengan mempunyai prinsip harus ada sesuatu yang unik dan bermakna pada produknya agar dapat masuk ke pangsa pasar kuliner yang beragam dan berbagai pilihan topping. Salah satunya mengganti santan menjadi susu. Selain nama brand yang unik yaitu Randol, Danu Sofyan juga memfokuskan inovasi berbagai macam topik Randol yang ia jual dengan nama-nama menu yang nyeleneh atau unik. Hal ini terbukti berhasil. Dari sini, banyak konsumen baru yang berdatangan karena rasa keingintahuan terhadap menu yang nyeleneh tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas omset dari Raja Cendol ini. Nah, per hari omsetnya itu sekitaran 600.000 satu outlet. Misalkan satu outlet itu menjual 60 cup, dikalikan 10.000. Nah, jadi kan 600.000. Tapi Raja Cendol ini ada sekitar 800 outlet. Berarti 60 cup dikalikan 800 outlet sekitar 48.000 cup. 48.000 cup kita kalikan 10.000, berarti 480 juta. Nah, berarti omset perharinya untuk Raja Cendol ini sekitar 480 juta. Untuk omset per bulannya, misalkan 60 cup dikalikan 10.000 dikalikan 30 hari, yaitu sekitar 18 juta. Nah, itu 18 juta. 18 juta dikalikan 800 outlet, sekitar 14 miliar. Wow. Berarti per bulannya dari 800 outlet, Raja Cendol bisa menghasilkan 14 miliar. Tapi itu jika harganya kita hitung dari 10.000. Nah, misalkan jumlah cupnya mereka menghasilkan 10.000 rata-rata, ditambah dengan HPP-nya per outlet misalnya 5.000 per cup. 10.000 cup dikalikan 5.000 dikalikan 30 hari sekitar 1,5 miliar. Jadi omsetnya sekitar 1,5 miliar per bulan jika dikalikan 5.000. Jika penghasilan per bulannya 1,5 miliar dikalikan 12 sekitar 18 miliar. Jadi itu per tahun sekitaran 18 miliar. Nah, setelah tadi udah dianalisa oleh teman saya akan melanjutkan analisa saya dalam segi pemasarannya. Menurut saya, strategi yang dilakukan oleh pengusaha Raja Cendol ini sangat berpengaruh dalam mengembangkan usahanya sehingga bisa sesukses sekarang ini nih. Strategi pertama yang dilakukan Kak Danu yaitu inovasi modern untuk Randol. Di tengah persiapan bisnisnya, Kak Danu menyadari bahwa sudah banyak penjual cendol di Indonesia. Akhirnya ia berpikir dan memutar otak harus ada sesuatu yang unik dan menyentuh pada produknya agar dapat masuk ke dalam pasar kuliner yang beragam. Akhirnya dia mengubah cendol yang biasa-biasa saja menjadi sangat luar biasa dengan cara dia mengubah santan menjadi susu, lalu ia menambahkan topping dan memadukan antara cendol dan buah-buahan. Ternyata hal ini bisa menarik banyak konsumen yang ingin membeli produknya nih. Strategi kedua yaitu keunikan nama-nama Raja Cendol dan nama nyeleneh lainnya.
Dengan banyaknya ide kreatif, nama-nama cendol nyeleneh dari randol, contohnya seperti ada alpundol, perpaduan antara alpukat dan cendol, terus ada si andol, isi asar cendol, terus ada kecendol, perpaduan antara cendol dan keju, dan masih banyak lagi nama nyeleneh lainnya. Strategi ini ternyata juga sangat berhasil untuk menarik perhatian para konsumen baru yang terus berdatangan karena rasa keingintahuan mereka akan menu-menu nyeleneh randol ini. Selain itu, untuk mempertahankan usahanya, Kak Danu ini selalu mengeluarkan 2 menu baru dalam 3 bulan sekali. Strategi ketiga yaitu tempat. Menurutnya tempat itu sangat penting untuk mengembangkan usahanya. Strategi keempat yaitu harga yang sangat terjangkau. Harga minuman randol ini dijualnya ini mempunyai harga yang sangat terjangkau karena menurutnya dengan harga yang terjangkau mulai dari 9.000 hingga 15.000 ke atas, minuman ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Lalu ada strategi yang paling penting adalah strategi marketing Kak Danu. Strategi marketing Kak Danu dalam menjalankan usahanya ini, dia terus memperkenalkan randol mulai dari media sosial, menyebar flyer dari mulut ke mulut, hingga menggunakan cara yang agak nyeleneh yaitu beli 1 gratis 3. Ternyata hal ini sangat berpengaruh. Strategi ini ampuh sepertinya telah mendapatkan banyak konsumen yang setia sampai saat ini. Untuk kelemahan dari usaha ini, yaitu banyak pesaing yang ingin meniru dan menjatuhkan usaha ini, apalagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengatasnamakan randol tetapi tidak sesuai dengan resepnya. Mungkin rasanya juga sedikit berbeda. Nah, yang kedua yaitu bagi masyarakat pedesaan, mereka lebih memilih cendol yang biasanya ketimbang randol, dikarenakan cendol yang biasanya ini lebih mudah ditemukan karena bersifat kaki lima. Mereka bisa terdapat di jalan-jalan atau mereka jajakan, sedangkan randol ini hanya terdapat pada outletnya saja dan kita yang menghampiri. Jadi seperti itu.